Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menetapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah juga berasaskan syariah mulai bermunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia mulai ada pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, Bait Atamwil Salman ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut sebagai Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada UU nomor 7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU nomor 7 1992 menjadi UU nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air atau dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, dan bank lainnya. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk, dan UU nomor 42 tahun 2009 tentang amandemen ketiga UU nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah,
22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 16 BPRS. Prinsip perbankan syariah. Pada intinya, prinsip syariah mengacu kepada syariah yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah, maupun dalam hubungan sesama manusia atau hablum minannas. 3 pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu, yang pertama ada akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga kita melakukan berbagai aktivitas semata-mata untuk mendapatkan keridhoannya. Yang kedua ada syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Yang ketiga ada akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Terdapat banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, antara lain, yang pertama, tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Yang kedua, harta harus berputar atau diniagakan sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang. Yang ketiga, pekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan. Yang keempat, dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus melakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kelima, adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya. Yang keenam, zakat sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Yang ketujuh, bunga bank adalah riba yang diharamkan. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus berprinsip kepada yang pertama keadilan, maksudnya berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua kemitraan, yang berarti posisi nasabah atau penyimpan dana, pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang keempat, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur. Yang pertama ada maisir, yaitu memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Yang kedua ada goror, yaitu sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dan yang ketiga ada riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Akad-akad pada perbankan syariah yang pertama ada wadiyah, yaitu akad penitipan dana antara pemilik dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang untuk dikembalikan sewaktu-waktu. Yang kedua ada mudharabah, yaitu akad kerjasama dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan tertentu yang sesuai syariah. Nantinya, hasil keuntungan yang didapat akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Biasanya akad ini dilakukan dalam pelaksanaan proyek, di mana dua pemilik modal atau lebih menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk dari salah satu dari mereka. Yang keempat ada murabahah, yaitu akad jual-beli yang menegaskan harga jual dan keuntungan telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Sebelumnya, jumlah dan jenis barang akan dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, barang akan diserahkan setelah akad jual beli dan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau sekaligus. Yang kelima ada salam,
yaitu akad pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan, yang mana pembeli akan membayar terlebih dahulu barang yang akan dibeli sesuai spesifikasi yang telah disebutkan, sedangkan barang akan diberikan kemudian. Yang keenam ada istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Yang ketujuh ada ijaroh, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dengan akad ini, maka bank syariah memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik. Yang kedelapan ada qard, yaitu akad pinjaman dana tanpa imbalan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya baik secara sekaligus maupun cicilan pada waktu yang telah disepakati. Pembahasan berikutnya adalah fatwa-fatwa perbankan syariah, yang mana pada pembahasan ini terdapat beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN MUI /4/2000 yang menjelaskan mengenai murabahah. Nah, pada fatwa ini tuh sebagian besar menjelaskan mengenai proses dan ketentuan umum murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Pada fatwa ini terdapat 6 poin pembahasan. Yang pertama itu ada ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang kedua itu ada ketentuan murabahah kepada nasabah. Yang ketiga itu ada jaminan dalam murabahah. Yang keempat itu ada utang dalam murabahah. Yang kelima itu ada penundaan pembayaran dalam murabahah. Dan yang keenam itu ada bangkrut dalam murabahah. Nah, pada ke-6 poin pembahasan ini dapat dijelaskan bahwasanya murabahah ini diawali dengan pengajuan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset dari nasabah kepada bank, yang mana pada permohonan ini harus ada jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, yang mana jaminan itu dapat dipegang wujudnya oleh si bank. Nah, yang kedua selanjutnya itu bank akan membeli terlebih dahulu aset yang diminta oleh si nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, yang mana barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan oleh syariah Islam. Nah, selanjutnya itu bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, yang mana keuntungan tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada si nasabah pada awal perjanjian. Nah, yang selanjutnya itu nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, kalau misalnya nasabah tidak mau membeli atau menolak membeli barang tersebut, maka biaya real bank harus dibayarkan oleh nasabah dari uang muka. Nah, selanjutnya jika si nasabah ini terdapat hutang dalam transaksi ini, maka nasabah harus membayar dan tidak boleh secara sengaja untuk tidak membayarnya, yang mana jika hal tersebut terjadi maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Nah, jika terdapat hutang dalam transaksi ini dan nasabah benar-benar tidak bisa membayarnya karena pailit, maka bank dapat menunggu pembayaran sampai nasabah sanggup bayar atau sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Fatwa kedua yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN MUI /4/2000 mengenai pembiayaan mudharabah. Nah, pada fatwa ini tuh terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama itu ada ketentuan pembiayaan, yang kedua itu ada rukun dan syarat pembiayaan, yang ketiga itu ada beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Nah, pada ketiga poin tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat rukun dan syarat pembiayaan yang harus dipenuhi dalam melakukan mudharabah. Yang pertama itu harus ada penyedia dana atau sahibul mal, dan pengelola atau mudharib harus cakap hukum. Yang kedua itu ada pernyataan ijab dan qabul. Yang ketiga itu ada modal. Nah, untuk prosesnya sendiri itu diawali dengan lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan sebagai sahibul mal atau pemilik dana, yang mana dia membiayai 100% kebutuhan suatu proyek yang dilakukan oleh nasabah yang bertindak sebagai mudharib. Nah, untuk mudharib sendiri ini
boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan LKS ini atau lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, untuk hasilnya nanti LKS itu sebagai penyedia dana akan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib atau nasabah itu melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Nah, tapi kalau misalnya untung, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan.